Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Ibu berharap kalian semua sehat-sehat saja dan tetap semangat. Hari ini adalah pertemuan awal kita dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 7. Kita memasuki tahun pembelajaran 2020-2021. Adapun materi pokok yang akan kita bahas, manusia citra Allah. Sub materi Aku citra Allah yang unik. Nah, sebelum kita melanjutkan, marilah kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat bertemu lewat belajar dari Roma. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman dan sesama di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, kita melanjutkan materi kita. Manusia makhluk yang unik. Apa yang dimaksud dengan manusia makhluk yang unik? Manusia itu unik, yaitu tidak sama seorang pun yang persis sama. Jadi, tidak ada seorang pun yang persis sama. Pasti kamu berbeda dengan orang lain. Kemudian, tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang mungkin tidak bisa bernyanyi, ada yang bisa menyanyi. Ada yang bisa main sepak bola, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa melukis, ada yang tidak bisa, dan lain sebagainya. Kemudian, tiap orang punya kekhasan masing-masing. Contoh, sidik jari orang tidak ada yang sama. Jadi kamu punya sidik jari dengan orang lain itu berbeda. Yang berikut, keunikan ini nampak pada ciri fisik maupun non-fisik, watak, sifat, kepribadian, cara berpikir, keahlian, kemampuan, dan kekurangan. Kita lanjut, bahwa keunikan itu adalah anugerah Allah. Kita dapat melihat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan 4. Di mana perbedaan antara kita dan orang lain merupakan kehendak Allah. Lalu apa sifat yang seringkali muncul dalam menghadapi keunikan diri? Yang pertama adalah sikap positif. Apa itu? Sikap positif di mana ia menerima keunikan itu sebagai anugerah Allah. Apa maksudnya? Bahwa ia bangga pada dirinya, ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya adalah pemberian Tuhan apa adanya. Dengan demikian, ia tidak akan minder, ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain, ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan, sehingga hidupnya akan tenang, damai, dan mampu bergaul dengan siapa saja. Yang kedua adalah sikap negatif. Dalam sikap negatif ini, di mana ia kurang menerima keunikan diri. Apa maksudnya? Orang yang demikian akan merasa tidak puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi diri. Misalnya, operasi plastik. Orang demikian sering beranggapan bahwa seolah penampilan luar lebih penting. Yang berikut sikap negatif, yang berikut sikap sombong.
merasa diri mampu daripada orang lain, menyombongkan keahlian atau kemampuannya pada orang lain. Sikap menjelek-jelekan orang lain. Nah, akhirnya dari semua sikap ini dapat merusak hubungannya dengan orang lain. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi sikap-sikap yang seringkali muncul dari di mana orang tidak mau menerima keunikan diri. Lanjut. Manusia adalah citra Allah. Lalu apa makna kata citra? Artinya gambar, rupa, bayangan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dapat kita lihat dalam KBBI. Jadi kata citra Allah berarti kita manusia merupakan gambaran yang menunjukkan ciri, tindakan, sifat, atau karakter Allah. Apa sifat-sifat Allah dan tindakan-tindakannya? Sifat-sifat Allah yaitu Allah Maha Murah, Maha Pengampun, Maha Kasih, Maha Baik, Maha Suci, Maha Setia, Maha Memberi. Lalu apa tindakan Allah? Allah membenci orang jahat atau orang fasik, dan Allah membela orang lemah atau tersingkir atau tertindas. Allah mengasihi orang yang berdosa, asalkan dia mau bertobat. Allah Maha Setia dalam menyertai umatnya, sekalipun mereka tidak setia. Manusia diciptakan serupa gambar dengan Allah. Dapat kita baca dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Hanya manusia yang dikatakan serupa dengan gambar Allah. Dan tidak ada satupun ciptaan lain yang dikatakan seperti itu. Mengapa? Karena manusia disebut citra Allah. Maksudnya, manusia diberi keunggulan yang tidak dimiliki ciptaan lainnya, yaitu roh Allah. Karena manusia punya roh Allah. Punya hati nurani, maka ia punya martabat yang luhur. Karena semua manusia adalah cipta Allah, berasal dari Allah, dan sama-sama dikasihi Allah, maka semua manusia mempunyai ikatan kesatuan di mana sesama manusia harus saling mengasihi, menghormati, tidak menghina, serta hidup sebagai saudara apapun keadaannya. Berikut hati nurani, kebijaksanaan, kehendak bebas, dan akal budi, itulah karunia Allah dalam diri kita manusia yang dapat kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Lalu apa perbedaan yang paling hakiki mendasar antara manusia dan ciptaan lain? Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan dalam hal cipta atau akal budi, rasa atau emosi, karsa kehendak bebas, serta menjadi makhluk rohani. Arti istilah karsa emosi. Karsa adalah kemampuan manusia untuk dapat memilih atau menentukan dan memutuskan sesuatu. Emosi adalah kemampuan manusia untuk mengenali dan mengendalikan perasaannya. Hal ini berhubungan dengan suara hati nurani. Suara hati mengarahkan manusia untuk bertindak selaras dengan kehendak Allah. Arti istilah akal budi makhluk rohani. Akal budi adalah kemampuan manusia
untuk mengenali, menyadari dirinya, dunia di sekitar, dan bahkan pencipta. Manusia merupakan makhluk rohani karena ia punya roh di samping tubuh dan jiwa. Dengan rohnya, manusia menemukan, menyambut, serta mengalami Allah dan menghayati keterbukaan hidupnya akan Allah. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan kita tentang manusia adalah makhluk yang unik. Lalu pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia citra Allah. Yang kedua, apa sikap positif yang seharusnya dikembangkan dalam menanggapi keunikan diri? Yang ketiga, apa sikap negatif yang seringkali muncul dalam menanggapi keunikan diri? Yang keempat, apa perbedaan yang paling mendasar antara manusia dan makhluk ciptaan lain? Yang kelima, jelaskan arti istilah karsa, emosi, akal budi, dan makhluk rohani. Nah, adik-adik yang terkasih, demikianlah pembahasan kita. Nah, Ibu ingatkan kembali kepada adik-adik di rumah agar jangan lupa mencuci tangan, kemudian memakai masker, apalagi di luar rumah, kita harus memakai masker. Kemudian, kalau di jalan atau di ruangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak di rumah saja. Nah, adik-adik yang terkasih, marilah kita tutup pertemuan kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.